Hari ini kita akan membahas mengenai sihir roh atau spirit magic. Spirit magic sebenarnya masih satu ruang lingkup dengan sihir animisme ya. Pada topik pertama saya akan membahas mengenai genius logi ya. Tidak banyak orang yang mengetahui mengenai genius logi ini, tapi sebenarnya konsep ini ada hampir di banyak tempat, di banyak daerah, di banyak tradisi budaya, juga di negara kita sendiri. Di Barat ada, di Jepang ada, Korea ada, Cina ada, di Nusantara sendiri juga ada. Apa sih genius logi? Genius logi, kata genius logi itu sebenarnya diambil dari bahasa Latin ya. Genius itu berarti roh atau spirit ya. Logi itu artinya lokasi atau tempat. Jadi genius logi maksudnya adalah roh dari suatu tempat. Maksudnya seperti apa? Sebelumnya di topik pembahasan mengenai sihir animisme, saya mengatakan bahwa salah satu prinsip dari animisme adalah semua hal di sekitar kita memiliki roh dan kesadaran. Nah, ini nyambung dengan pembahasan kita hari ini tentang genius logi. Genius logi dapat dipahami melalui dua definisi. Yang pertama, roh suatu tempat ini merujuk kepada roh asli dari suatu tempat. Jadi bahkan tempat itu sendiri atau lokasi itu sendiri memiliki roh dan kesadaran. Misalnya desa. Desa itu memiliki roh dan kesadaran. Atau hutan, kemudian mungkin alun-alun kota, kemudian lumbung padi, kemudian kandang kuda, semacam itu. Intinya tempat-tempat itu memiliki roh dan kesadarannya sendiri. Itu definisi yang pertama. Kemudian definisi yang kedua, genius logi ini bisa saja merupakan roh lain ya, roh yang bukan roh asli dari tempat tersebut, bukan bagian dari kesadaran dari suatu tempat. Oke. Jadi dia bisa roh elemental, bisa roh orang mati, bisa roh alam yang menempati suatu tempat dan sifatnya adalah untuk menjaga. Jadi genius logi itu adalah protective spirit, roh-roh yang bersifat protektif, roh-roh yang melindungi. Tapi sebenarnya tugas mereka tidak selalu atau tidak serta-merta sebagai roh pelindung ya. Jadi mereka hanya bertempat di situ menjadi akar keberadaan dari suatu tempat. Kota, desa, alun-alun kota, lumbung padi, kandang kuda, rumah, bahkan dapur itu memiliki roh dan kesadaran. Jadi makanya ada yang disebut sebagai roh rumah, roh atau dewa rumah ya, sebutannya seperti itu. Kemudian dewa dapur, dewa kandang kuda, bahkan di tradisi Korea Selatan ya, mempercayai bahwa di dapur ada dewanya. Di kakus ya, tempat kita buang air besar itu juga ada dewanya. Dan banyak lagi contohnya ya.
Kalau di Jepang kita mengenal yang namanya kami ya. Kami bukan hanya merujuk kepada dewa dewi alam atau roh-roh supranatural, energi supranatural atau entitas-entitas ilahiyah, tapi juga merujuk kepada sebuah kesadaran dari suatu tempat, bahkan suatu benda. Karena itu kalau kita melihat kami di budaya Jepang itu kan ada banyak sekali. Ada kami yang digambarkan seperti payung, ada kami yang digambarkan seperti lentera, ada kami yang digambarkan seperti batu, sungai, dan berbagai macamnya. Oh ya, mengenai peran dari jenius loci ini, yang pertama tadi ya, dia sebagai keberadaan atau kesadaran atau landasan dari keberadaan suatu tempat. Jadi dia tidak memiliki fungsi tertentu, hanya ada di situ ya. Kemudian jika kita mengambil definisi genius loci yang kedua, jadi dia bisa roh orang mati, roh alam, atau mungkin roh elemental, atau roh-roh dari memang yang berasal dari dunia seberang, tinggal di tempat tersebut secara sukarela, secara keputusan dari entitas tersebut sendiri, atau memang si manusia, ada manusia yang sengaja menempatkannya di situ sebagai protective spirit atau roh yang melindungi tempat tersebut. Sebagai seorang penyihir atau witch yang mempraktikkan witchcraft, selain kita mempraktikkan sihir animisme, kita juga mempraktikkan sihir roh. Genius loci, kita bisa bekerja dengan genius loci atau spirit of the places ya. Roh dari suatu tempat. Ketika seorang penyihir ini tinggal di suatu desa tertentu ya, dia akan bekerja dengan roh dari desa tersebut, roh atau kesadaran dari desa tersebut. Atau dia bekerja dengan roh-roh lain yang memang tinggal di desa tersebut sebagai roh pelindung, roh penjaga. Tapi tidak serta-merta kita bisa bekerja dengan energi mereka. Butuh yang namanya komuni, butuh yang namanya pendekatan, butuh yang namanya menjalin kedekatan atau intimasi. Bagaimana caranya? Caranya sebenarnya mudah sekali dan bisa dilakukan semua orang, tidak hanya penyihir saja. Ini kalian bisa melakukannya sendiri. Jadi kita pergi keluar rumah, berjalan-jalan di alam, kalau bisa nyeker ya, bertelanjang kaki, kemudian kita berinteraksi dengan alam sekitar, kita mengamati, oh pohon-pohonnya seperti ini, oh herbalnya seperti ini, tanamannya seperti ini. Kita berinteraksi menggunakan batin ataupun lisan, itu terserah sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita berbicara, kita berkomunikasi dengan mereka, berkomunikasi dengan tanah, dengan udara, dengan pohon, dengan sungai, danau, semacam itu. Dan sesekali kita juga memberikan yang namanya offering atau persembahan. Persembahan kepada genius loci itu sangat sederhana. Kita bisa memberikannya melalui prosesi persembahan libasi. Persembahan libasi itu yang seperti apa? Libasi itu persembahan yang diberikan berupa cairan ya, bisa air bersih, bisa susu,
bisa anggur merah, bisa arak, bisa minuman beralkohol semacamnya. Intinya persembahan yang diberikan berupa cairan. Kita tinggal meniatkan saja. Saya memberikan persembahan ini kepada Genius Logia. Saya memberikan persembahan ini untuk roh dari desa ini, roh dari tempat ini, roh-roh yang menjaga tempat ini. Tinggal dituangkan. Nah, seperti itu. Dengan kita menjalin kedekatan dengan para Genius Logi, kita menjalin keintiman dengan mereka, maka akan ada kedekatan, rasa akrab, rasa familiar antara diri kita dengan Genius Logi. Jadi ketika Genius Logi sudah merasa kita adalah sekutu bagi mereka, kita adalah sahabat bagi mereka, teman bagi mereka, keluarga bagi mereka, otomatis para Genius Logi ini akan bekerja untuk kita. Bahkan tanpa kita minta sekalipun, mereka akan melindungi kita, melindungi ternak kita, melindungi kebun kita, melindungi kandang kuda kita, melindungi lumbung padi kita, melindungi halaman rumah kita, dan sebagainya. Nah, itu tadi ya, sedikit pembahasan mengenai Genius Logi. Jika kalian memang ingin mempraktikannya, ingin menjalin kedekatan dengan roh-roh dari desa kalian, tempat kalian tinggal, dimanapun kalian berada, tetap di situ ada yang namanya Genius Logi. Roh dan kesadaran dari suatu tempat atau roh-roh yang datang untuk menjaga. Semoga bermanfaat.